Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara kita membuat sebuah push notification di React Native menggunakan Firebase. Yang pertama, teman-teman silahkan setup projectnya dulu ya. Setup project React Native dengan cara npx React Native init nama projectnya, dan di sini bebas ya, teman-teman bisa menggunakan template React Native TypeScript gitu. Dalam project ini saya menggunakan TypeScript. Silahkan teman-teman kalau mau pakai JavaScript juga nggak masalah. Yang penting teman-teman sudah setup projectnya ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah Google Service JSON dari Firebase, karena kita akan membuat sebuah push notification menggunakan Firebase. Jadi teman-teman silahkan kunjungi di sini Firebase console-nya dan silahkan teman-teman login ke akun Firebase console-nya ya, dengan cara klik go to console. Lalu di sini kita akan membuat sebuah project di dalam Firebase. Di sini namanya push notification misalnya. Oke, lalu kita continue. Di sini kita tinggal continue aja. Di sini kita pilih defaultnya create project. Nah, di sini kita tunggu sampai create projectnya berhasil. Oke, sambil kita menunggu, kita buka di sini dokumentasinya React Native Firebase, atau teman-teman bisa langsung install ini di project teman-teman. Oke, kita pakai yarn add React Native. Lalu jangan lupa kita juga install messagingnya ya. Oke. Nah, kita lihat, kita sambil menunggu ini selesai, kita lihat project kita. Oke, di sini sudah dibuat ya. Kita klik continue. Nah, tahap selanjutnya kita buat kita add application kita. Di sini kita namakan FCM. Di sini opsional ya, bisa teman-teman lewati. Oh ya, di sini usahakan di FCM ini sesuai dengan yang ada di Android manifestnya di sini. Nah, di sini ya package name-nya. Oke, selanjutnya kita download. Di sini ada perintahnya, kita harus menaruh Google Service.json ini di dalam folder app di project kita. Oke, kita copy. Di sini kita ke project kita. Di sini kita refill in Finder. Lalu kita taruh di dalam sini. Kita paste. Oke. Di sini kita rename Google Service JSON. Oke, sudah ya.
Oke, di sini udah. Nah, di sini kita sudah menaruh Google Service.json-nya di dalam folder app. Selanjutnya kita next. Kita ikuti perintah di sini untuk menambahkan SDK-nya. Di sini pertama kita harus menambahkan dependensi Google Service Gradle plugin-nya. Nah, di sini kita copy aja. Lalu kita ke arah folder project terus build Gradle. Oke, kita cari. Kita pindahin dulu ini biar enak kita swipe-nya. Oke, di sini kita cari src lalu Android. Di sini ada build Gradle. Nah, di sini kita tambahkan yang tadi kita copy. Oke, sudah. Lalu selanjutnya kita tambahkan pluginnya yang ini, kita copy aja, lalu kita taruh di dalam project app terus build Gradle. Nah, di sini kita buka build Gradle yang di dalam app-nya, lalu di sini kita tambahkan apply plugin dan kita paste yang tadi. Oke, setelah itu kita cek, kita tambahkan kita import Firebase BOM-nya, kita copy, lalu kita taruh di dalam dependencies di sini, kita tambahkan saja di sini. Setelah itu kita juga perlu, jika teman-teman ingin menggunakan analitiknya, teman-teman bisa copy ini, kita copy aja. Oke, setelah itu kita next. Oke, continue to console. Nah, aplikasi kita sudah menambahkan, kita sudah integrasi dengan Firebase. Selanjutnya kita coba buka dokumentasi Firebase-nya, lalu kita ke menu cloud messaging. Nah, di sini ada perintah yang tadi yang kita udah install ya di awal. Nah, di sini ada, kita disuruh install untuk Firebase app-nya karena di dalam sini sudah ada beberapa modul yang sudah bisa kita gunakan. Lalu tidak lupa kita juga harus install Firebase messaging-nya agar nanti message-nya bisa kita gunakan, package modul messaging-nya bisa kita gunakan. Oke, selanjutnya coba kita cek di sini. Yang pertama, sebelum kita mulai tes push notification-nya, kita perlu menambahkan request user permission-nya agar message-nya bisa masuk ke dalam aplikasi kita nanti. Oke, kita langsung saja ke kodenya. Di sini coba kita ke halaman app TSX. Nah, di sini kita hapus dulu ya. Coba kita jalankan dulu aja. Oke, saya buka Pfizer dulu. Oke, kita buka. Oke. Oke, coba kita running aplikasi kita. Oke, kita tunggu ya. Sambil kita tunggu ini jalan, kita hapus dulu yang ini, kode-kode yang di sini, karena kita tidak akan menggunakan ini. Oke, kita hapus dulu yang bagian itu, ini juga kita hapus.
Di sini juga kita hapus, ini juga kita hapus karena kita tidak akan menggunakan itu. Oke, kita hapus juga. Ini kita hapus juga karena kita tidak akan menggunakan. Oke, kita lihat ya. Nah, ini hasil dari default dari React Native ya. Ketika pertama kali kita setup project. Oke, ini kita hapus semua ya karena kita tidak akan menggunakan. Oke, ini sudah. Coba kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah. Lalu di sini kita tambahkan teks, sebuah teks yang dimana teks ini hanya menampilkan hello notification. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini udah. Coba kita taruh hello notification-nya di tengah. Oke, di sini kita style. Let's just satu, just center. Kita lihat. Item center. Nah, ini kita hapus juga Koreanya. Oke, di sini kita tambahkan X1 agar dia ke tengah. Oke, di sini kode-kode yang kita tidak gunakan kita hapus saja. Oke, sudah ya. Nah, selanjutnya kita coba tambahkan kode yang tadi kita lihat di dokumentasinya. Oke, nah di sini kita copy aja bagian ini, kita taruh di sini, lalu kita harus import messagingnya from Firebase messaging. Oke, nah ini sudah. Untuk menjalankan fungsi ini kita panggil di side effect-nya is effect request user permission. Oke, coba kita lihat lognya. Nah, di sini authorization status 1 berarti ini sudah di enable. Selanjutnya kita perlu get tokennya untuk bisa kita nanti inject message-nya dari Firebase. Function kita tulis, kita bikin function dulu, get token. Di sini parameternya kita hapus. Oke, di sini kita cons fcm token sama dengan await messaging get token. Oke, kita console log fcm token. Nah, di ini juga kita call di sini. Oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan token dari dari aplikasi kita ya. Token untuk Firebase-nya. Selanjutnya kita coba mendengarkan. Coba kita listen messaging ini. Ketika kita kirim pesan nanti dari Firebase ini, kita tes dari sini aja. Kita tes coba dari sini messaging, lalu kita create campaign. Nah, kita bisa tes di sini. Oke, kita coba copy
tokennya. Di sini misalnya kita menambahkan apa ya, misalnya title-nya namanya hello new member, hai Hari, selamat mencoba notification. Oke, kita coba kita tambahkan ini. Nah, sebelum ini kita perlu menambahkan sebuah kode di sini. Kita coba ke dokumentasinya atau bisa langsung messaging. Kita ke dokumentasi aja biar teman-teman juga tahu cara baca dokumentasi. Nah, di sini ke halaman cloud messaging notification. Lalu di sini juga akan ada kode-kode cara kita menggunakannya. Nah, di sini yang pertama kita coba kita lihat dulu. Oke. Di sini yang pertama adalah kita get message. Oke, get token sudah untuk mendapatkan device token kita. Lalu di sini juga ada coba kita lihat dulu ya. On message. Nah, ya coba kita tes ya. Kita gunakan kode ini. Kita copy lalu kita paste di sini alatnya. Oke. Nah, coba kita tes kirim sebuah notif dari sini. Teman-teman jangan lupa copy ini lalu ditambahkan ke sini. Oke, kita tes ya. Ketika kita kirim notif ini, maka aplikasi kita akan menerima notif yang kita kirim dari service ini. Kita tes. Coba kita lihat hasilnya. Sorry, kita running ulang ya. Kita jalankan ulang. Nah, ini sudah tampil ya. Apapun yang kita kirim di sini bakal akan diterima di aplikasi kita. Kita tes lagi. Coba kita kirim, kita baca message-nya aja ya. Di sini misalnya remote message notification dot body. Nah, maka di sini akan tampil yang ini nanti. Hai Hari, selamat mencoba notification. Coba kita tes lagi. Kita kirim. Kita coba lihat. Nah, ini dia akan tampil seperti ini. Nah, untuk display notification ini banyak cara ya. Teman-teman bisa menggunakan di sini ada di dokumentasinya. Teman-teman bisa menggunakan ini notifi. Di sini teman-teman bisa gunakan ini untuk mengcustom notifikasi yang tampil di sini di halaman status bar dan pop-up-nya di sini. Oke. Segitu aja untuk sebelum itu saya juga lupa menjelaskan di sini yang bisa kita pakai ya. Di sini kita juga bisa mendengarkan aplikasi kita ketika dalam keadaan aktif atau dia di foreground. Foreground itu maksudnya gimana sih? Nah, ini bakal akan dieksekusi ketika aplikasi kita dibuka dari
halaman ini ya, aku contohin dulu. Coba kita copy, lalu kita paste di sini. Ini kita paste aja. Nah, coba kita tes ya. Kita kirim notifikasinya, lalu kita hide dulu, kita klik home. Nah, aplikasi kita minimize dulu seperti ini. Coba kita kirim notifikasi ya. Kita kirim, maka di sini akan ada notifikasi. Nah, seperti ini. Lalu kita klik. Oke, di sini ada masalah. Jadi fungsi yang tadi yang di sini itu akan di-trigger ketika kita buka notifikasi dalam keadaan aplikasi kita di minimize. Nah, ini kenapa dia error, karena kita memanggil sebuah fungsi yang tidak ada di sini. Makanya di application doesn't exist. Oke. Kita coba ya. Kita perbaiki. Di sini kita log aja, console log. Ini udah. Oke, kita jalankan ulang ya. Oke, kita minimize lagi. Kita coba kirim lagi notifikasi. Oke, ini tampil, lalu kita buka. Nah, ini dieksekusi ya. Dieksekusi ketika kita klik tadi, terus aplikasi kita dalam keadaan minimize, maka fungsi ini akan dieksekusi. Nah, kegunaannya untuk apa? Jadi ini kegunaannya nanti ketika kita mau menavigate ke halaman screen tertentu gitu. Misalnya notifikasi itu khusus untuk order misalnya, atau untuk banner atau yang lain gitu. Jadi kita bisa men-trigger ini, kita bisa gunakan ini untuk menavigate ketika kita klik notifikasi. Lalu di sini juga ada messaging get initial notification. Ini kegunaannya adalah ketika kita fungsi ini akan di-trigger atau dieksekusi ketika aplikasi kita dalam keadaan close atau di background gitu, atau aplikasi kita tidak dalam keadaan aktif. Nah, coba kita tes ya. Kita copy. Di sini kita hapus fungsi ini, lalu kita running. Nah, di sini kita render ulang. Oke. Nah, aplikasi kita coba close dari kita close. Kita close semua. Oke. Nah, coba kita tes kirim notifikasi ya. Kita tes. Oke, kita coba lihat. Nah, di sini notifikasinya masuk. Coba kita buka. Nah, ini dieksekusi ya. Nah, itulah kegunaan function yang di sini. Ini dieksekusi. Oke. Mungkin sampai situ aja untuk tutorial bagaimana cara kita membuat sebuah push notification menggunakan React Native dengan menggunakan Firebase. Mungkin sampai di sini dulu tutorialnya.
Semoga bermanfaat. Terima kasih.